Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya buat teman-teman semuanya, nama saya Cynthia Octavia, saya biasa dipanggil Cio. Nah, hari ini saya ngisi sesi satu, karena sesi ini adalah sesi tentang penjelasan bisnisnya dan produknya. Nah, tapi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya jangan kemana-mana, karena kita ada sesi puncak di akhir acara, karena sesi puncak ini ada dua orang yang luar biasa yang akan sharing tentang pengalaman bisnisnya, tentang perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis ini. Jadi buat inspirasi buat teman-teman ya, apakah worth it kalau saya jalanin bisnis ini. Nah, teman-teman, kenapa sih pertanyaannya harus bisnis online? Mungkin ada yang diajakin ya sama saudaranya atau sama temennya, ayo lo ikut mau belajar jualan online nggak? Atau mau belajar bisnis online nggak? Nih, gua lu belajar nih dari acara kelas online pada malam hari ini. Nah, hari ini tugas saya untuk jelasin ini gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus bisnis online? Kan bisnis di luaran banyak, kenapa sih harus bisnis online gitu? Karena sekarang tuh zaman berkembang gitu loh. Online bisnis ini enaknya apa? Modalnya tuh kecil. Udah gitu namanya modalnya kecil, resikonya kecil. Anda yang penting ya punya HP atau punya laptop, terus yang penting punya kuota internet. Nah, kalau teman-teman nggak punya kuota internet, bisa numpang hotspot sama temen, atau bisa numpang hotspot wifi gitu, misal di kafe atau dimanapun. Jadi, relatif kecil banget gitu modalnya. Terus nggak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana aja. Karena bisa kan megang HP itu nggak harus di luar rumah kan, di dalam rumah, di kasur juga bisa ya nggak sih gitu, pelanggan di seluruh dunia. Dan setiap hari orang itu terhubung dengan internet minimal banget 4 jam. Tapi faktanya ya, bukan 4 jam loh kita megang HP. Kayaknya bangun tidur juga langsung yang dicari HP. Mau tidur yang dicari HP. Apapun HP gitu. Abis sholat aja yang dicari HP gitu. Terus perdagangan online di Indonesia itu udah sampai 288 triliun loh di 2015. Nah, jadi udah gede banget. Apalagi nih sekarang gara-gara corona, pandemi, ekonomi dunia, bahkan Indonesia juga kena dampak. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan penerbangan, perusahaan hotel, kayak hotel-hotel gitu, itu banyak yang tutup. Terus restoran-restoran itu banyak yang tutup juga. Nah, terus apalagi sekarang cari kerja susah banget. Dulu sebelum ada corona susah cari kerja, sekarang lebih susah Bapak Ibu. Nah, nih ya. Nah, terus tapi ada kabar baiknya nih buat teman-teman semuanya. Apa? Nah, ini dari detikfinance.com. Jadi teman-teman jangan baca sosial media doang, harus baca berita juga gitu loh. Nah, dari detik.com nih, jadi di sini tuh dibilang gini, corona itu nggak selamanya berefek negatif loh, karena ada beberapa sektor usaha yang malah mengalami peningkatan gitu, yang diuntungkan karena corona seperti ini. Nah, bisnis apa aja yang bergerak, yang menguntungkan? Pertama bergerak yang di bidang farmasi, karena sekarang orang lagi nyari sehat, makanya penjualan masker, buat masker kain maupun masker kesehatan itu semuanya lagi laris-larisnya gitu. Terus karena sekarang semua orang lagi daring, sekolah di rumah, ya bisnis yang bergerak di bidang telekomunikasi itu lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena orang pakai kuota semua gitu. Dan bisnis apa lagi yang lagi naik? Bisnis yang bergerak di bidang e-commerce. Karena mall tutup, toko tutup, pokoknya banyak yang tutup. Makanya paling enak kalau jual beli itu pakai online. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang bisnis ini menguntungkan, tapi kenapa banyak yang ragu atau banyak yang gagal ya buat ngejalaninnya? Karena tantangannya ini nih biasanya teman-teman, sebentar. Tantangannya ini biasanya nggak tahu produk yang laku di pasaran apa. Terus yang kedua nih, nggak tahu cara promosinya. Percuma punya produk bagus tapi nggak tahu cara promosinya. Terus nih, nggak bisa bikin tokonya karena belum pernah jualan sama sekali, terus gimana mau bikin toko online gitu. Terus nah ini nggak punya keahlian untuk jualan, terus nggak punya mentor, nah terus nggak punya kenalan yang banyak. Nah ini gimana dong nah ini ribet teman-teman kalau diurusin semuanya sendirian. Nah solusinya gimana? Ya udah kita kerjasama aja. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan yang sudah menyiapkan produk, terus udah ada sekolah bisnisnya, jadi kayak pembelajarannya, tutorialnya juga sudah lengkap gitu loh. Terus ada komunitasnya, ini mentor-mentornya teman-teman nih, jadi bakalan dibimbing sampai kapan? Sampai bisa gitu loh. Nah,
peran partner apa? Nanti menyiapkan produk, sistem kerja, terus copywriting, jadi bikin kata-kata yang menarik buat customer, tutorialnya ada, selling cara jualannya diajarin, tim kerjanya juga lengkap. Pokoknya ini semua di apa namanya, semuanya disiapin sama kita. Nah, perusahaannya itu perusahaan TNC internasional. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Intinya, perusahaan kami atau perusahaan kita ini sudah berdiri dari tahun 95, jadi sudah 25 tahun. 25 tahun di dunia, bukan di Indonesia doang. Kalau di Indonesia itu dari tahun 2000 gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau di dunia itu sudah 25 tahun. 3 hari. Bentar ya. Nah ini ya, jadi cakupan bisnisnya juga sudah lebih dari 190 negara. Nah Indonesia ini hanya salah satu negaranya aja gitu. Nah terus, nah ini sertifikasinya. Jadi buat kita yang mau mulai bisnisnya, ini produknya halal gak? Bisnisnya halal gak? Nah bisnisnya alhamdulillah sudah sertifikasi sertifikasi syariah nih. Ini jadi bisnisnya ini sudah sertifikasi syariah, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional selama setahun sekali. Terus sudah ada sertifikat halal untuk produknya, jadi bisnisnya halal, produknya halal. Jadi buat kita yang muslim, aman nggak mau memasarkan produk ini atau ngerjain bisnis ini? Halal, alhamdulillah gitu loh. Nah ini ya produk-produknya sudah sertifikasinya banyak. Nah ini pemiliknya dan diresmikan juga. Jadi TNC ini kalau masuk ke sebuah negara ini diresmikan sama pejabat-pejabat pemerintahan, bukan RT RW doang atau lurah gitu, tapi udah pejabat negara. Jadi ini acaranya ini legal gitu loh bisnisnya. Nah ini produk-produknya saya nggak akan jelasin panjang lebar tentang produknya. Nanti teman-teman kalau mau lebih jelas, teman-teman bisa minta katalognya sama pengundangnya. Intinya saya cuma bahas beberapa produk ya. Nah produk yang paling saya suka itu produk kalsium ini. Kenapa? Kalsium ini best seller banget untuk meninggikan badan. Jujur saya waktu umur 22, saya minum ini selama 20 hari itu naiknya 4 cm. Kebayang nggak? Jadi dulu tuh saya lumayan pendek, itu minum ini 20 hari, kebayang ya 20 hari, itu naiknya 4 cm. Nah, makanya saya percaya banget sama produknya bagus karena saya udah ngerasain sendiri gitu. Nah, papa saya pun saya kasih, tapi bukan buat ninggiin ya. Papa saya ada kena diabetes, itu saya kasih juga kalsiumnya. Jadi ini kalsiumnya ada beberapa macam. Yang ini untuk dewasa normal, yang ini untuk diabetes, kalau yang ini untuk anak-anak. Nah, terus yang paling best seller banget nih sekarang adalah spirulina. Wah, ini kayak kacang goreng, teman-teman jualan kayak ginian nih spirulina. Spirulina ini best seller banget untuk kulit wajah, bisa diminum, bisa dimaskerin. Jadi kalau dimaskerin ini bisa untuk mencerahkan, untuk menghilangkan kerutan, terus jerawat, terus kalau ada flek-flek hitam, komedo itu bisa banget pakai spirulina. Ini viral banget, Bapak Ibu, banyak banget yang endorse ke selebgram, pokoknya selebgram atau artis-artis banyak yang pakai gitu loh. Nah ya, terus zinc. Nah, saya paling suka jelasin zinc. Kenapa? Saya ini korban zinc, Bapak Ibu. Kenapa? Soalnya zinc ini yang bikin badan saya naik sekitar 20 kilo. Jadi dulu tuh saya kurus banget. Nah, itu naiknya sampai 20 kilo sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang merasa badannya kurus atau punya saudara atau teman yang kayaknya kasihan nih badannya kurus banget, nah itu bisa direkomendasi minum zinc ini. Terus ada teh citosan nih best seller biasanya buat pelangsing nih yang dua ini. Teh Jiang Jeti, teh ya, sama Chitin Citosan ini best seller banget untuk pelangsing badan. Buat yang pengen nurunin berat badan ini bisa banget gitu. Terus ada Vitaline, wah ini paling kesukaan cewek dan cowok nih, yang badannya nggak mau kusem. Nah itu bisa banget minum Vitaline ini, dia bisa untuk mencerahkan seluruh tubuh. Jadi daripada suntik-suntik atau pakai lotion yang merkurinya tinggi itu jangan deh, mendingan minum ini karena ini semuanya herbal dan aman. Sudah ada BPOM-nya semua ya gitu. Nah ini tentang produknya. Nah terus ini ya kalau paketannya peninggi badan, pelangsing. Dan terus nih ya, produk-produk kita juga bukan hanya untuk peninggi, pelangsing, penggemuk, sebenarnya untuk paket-paket tertentu juga ada. Contohnya seperti kalau yang saat ini nih, untuk mencegah COVID, mencegah corona nih, buat yang pengen ngejaga badan biar nggak kena COVID, atau mungkin bisa kasih ke orang tua biar orang tuanya jadi tetap sehat.
Nah, ini bisa banget karena ada beberapa produk untuk menangkal virus. Terus buat punya orang tua atau saudara yang kena diabetes, asam urat, kolesterol, ini juga produknya lengkap. Nah, itu tentang produknya. Nah, kita masuk nih mulai ke bisnis online-nya. Nah, sebelum saya bahas tentang bisnisnya, sadar nggak sih kita udah mau ganti tahun? Wah, nggak nyangka ya udah mau 2021, sekarang udah bulan November. Sekitar 1,5 bulan lagi udah mau ganti tahun gitu. Nah, ada nggak sih yang pengen teman-teman capai di tahun depan gitu? Atau mungkin di tahun sekarang gitu? Apa pengen dari sekarang nih pengen punya usaha sendiri? Atau pengen punya penghasilan yang lebih besar? Bagian orang tua mungkin nyusahin mulu misal, atau mungkin nih gara-gara corona ada yang orang tuanya kedampak banget. Maaf Mbak, suaranya kurang jelas. Oh ya, suaranya jelas nggak? Kurang jelas, maaf Mbak. Yang lain gimana? Jelas apa? Jelas kok, jelas. Jelas kok, jelas. Jelas, Mbak. Jelas ya? Kalau kurang jelas, coba pakai headset aja, Mas. Oh iya. Ya, soalnya saya pakai headphone soalnya nih. Pasti jelas. Jelas sekali, Pak. Ya, Mas Aziz coba dikencengin aja pakai headset. Iya. Oke, thank you. Nah, lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi mungkin ada yang bagian orang tua atau ada yang pengen punya rumah sama mobil baru, apapun nih. Misalnya habis corona gue pengen jalan-jalan gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu jawaban dari doa-doanya teman-teman gitu. Ada yang mungkin selama ini habis sholat doa gitu, ya Allah, aku pengen punya rezeki yang berlimpah, aku pengen bahagian orang tua, aku pengen berbakti sama orang tua ya. Nah, ini bisa jadi salah satu jawabannya. Nah, kan gini ya Bapak Ibu, umumnya orang itu kan kerja untuk dapetin penghasilan. Nah, masalahnya kita tuh nggak bisa selamanya kerja. Efek karena corona ini banyak banget yang di PHK. Iya, kalau masih diri sendiri yang dihidupi. Kalau udah ada orang tua atau mungkin udah ada anak istri gitu yang harus dibiayai, ya kalau nggak kerja nggak dapetin penghasilan dong. Nah, terus gimana kabarnya nih? Listrik di rumah, makanan di rumah, dapur kan harus tetap dibeli dong peralatannya, nggak sih, peralatan dapur. Izin bertanya. Nanti pertanyaannya di ending aja ya, oke? Nah, lanjut. Nah, sedangkan orang-orang yang sukses nih, orang-orang yang sukses itu mereka kerja untuk dapetin kerja untuk bangun aset. Jadi kalau mereka udah nggak kerja, asetnya itu yang akan menghasilkan penghasilan. Nah, hari ini saya mau jelasin tentang bisnis online ini nih, gimana caranya bisnis online ini bisa jadi aset buat teman-teman di kemudian hari gitu loh. Nah, ada 4 keuntungan di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman mau bangun aset di bisnis ini ada 4 jenis keuntungannya. Pertama ada yang namanya keuntungan langsung. Contoh dari profit penjualan masker spirulina. Nah, masker spirulina ini biasanya kita jual ecer. Jadi satu paket ecer itu isinya 10 kapsul, itu harganya 40.000. Biasanya kita jual senilai 100.000. Nah, untung satu paket itu bisa 60 ribuan. Jadi bayangin aja kalau sehari itu jualan 5 paket, 60.000 kali 5 paket 300.000. Ya iya kalau lakunya 5 paket, oke. Kalau lakunya satu paket doang aja udah lumayan banget loh teman-teman. Zaman sekarang dapat tambahan 60.000 atau 100.000 per hari itu udah lumayan banget. Nah, ada nggak sih yang bisa jualan 5 paket sehari? Nah, nanti jangan kemana-mana sampai di sesi akhir. Karena di sesi akhir ini ada orang yang akan sharingin. Itu rata-rata anak muda dan mereka keren-keren omsetnya. Ada yang bisa sampai 6 juta per bulan omsetnya. Ada yang bisa sebulan itu dia bisa 13 juta omsetnya gitu loh. Nah, ini ya. Bayangin aja. Sehari misal 300.000 kali 30 hari ya udah 9 juta gitu. Nah, itu dari profit untung langsung. Nah, ada yang namanya bonus mingguan juga. Jadi selain kita dapat untung jualan, ada yang namanya bonus mingguan sama bonus bulanan. Bonus mingguan ini, contoh-contohnya ini kayak salah satu tim kita. Ini namanya Tessa, ini masih SMK, kelas 1. Bonus seminggunya itu bisa 1,7, 600, 700, 400. Ya mungkin, kecil segitu ya. Tapi ini anak SMK loh, kelas 1, kebayang nggak? Nah, terus ini ada juga yang namanya Iqbal. Ini angkatan corona nih, baru lulus angkatan corona. Ini seminggunya 900, 2 juta, 1 juta, 2,4 gitu loh. Nah, ini baru lulus SMK dan alhamdulillah belum kerja juga sampai sekarang. Karena ya udah, bisnisnya jadi, ya pilihan kan mau kerja atau enggak ya, tapi kan dapat duit mulu tiap bulan, ya nggak sih?
gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya Randy. Nah, ini nanti yang akan sharing di sesi akhir. Namanya Randy Mufaris. Ini jangan ngelihat mukanya yang ini ya. Ini masih SMK, teman-teman, kelas 3. Nah, saya kenal beliau ini dari zaman dia masih SMK, masih kurus banget. Nah, dulu awalnya jualannya per kapsul, bayangin deh. Ini karena dia masih SMK ya, dulu jualan ke temennya itu per 2 kapsul, 3 kapsul, diecerin pakai plastik-plastik klip gitu. Saya inget banget dia tuh nulis di bukunya, itu 2 kapsul, 4 kapsul, nama temennya 6 kapsul. Tapi luar biasanya dia ini bisa waktu itu di bulan awal itu dia bisa jualan belasan juta di bulan-bulan awal. Kalau sekarang dia sudah 500 juta omsetnya. Nah, ini seminggu itu bonusnya itu bisa 4 juta, 1,7. Nah, yang mau tahu gimana kisahnya nanti jangan kemana-mana sampai di sesi akhir ya. Nah, terus masih banyak lagi nih ya. Kalau ini beberapa mentor-mentor kita, nah ini the best banget. Dan ini panutan saya ya di bisnis ini. Ini mentor saya dari Bandung, sarjana ITB Bandung. Nah, beliau ini sudah dari tahun 2001 jalanin bisnis ini. Berarti kurang lebih sudah 2001 atau 2003 gitu. Jadi udah 16 tahun, 17 tahunan jalanin bisnis ini. Nah, bonusnya beliau itu dari 2016 sudah hampir 500 jutaan. Mungkin kalau sekarang 2020 mungkin udah hampir 1 M kali ya. Nah, itu kalau asetnya udah jadi. Selain itu, teman-teman juga bisa dapat reward. Nah, reward-rewardnya contohnya kayak apa? Kayak jalan-jalan ke luar negeri. Ini beberapa mentor kami, banyak yang sudah dapat reward. Ini kayak Kak Denny. Terus ini waktu kita, ini saya waktu sama beberapa tim dapat jalan-jalan ke Cina dan itu gratis. Ini Kak Alvin waktu ke Turki, Australia. Terus dari bisnis ini juga kami sudah bisa beli mobil pribadi, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, bukan cuma sekedar bisa dapat tambahan, tapi bisa beli mobil, mau beli rumah juga bisa gitu loh. Karena ini untungnya bisa gede banget gitu. Nah, terus ini beberapa tim kita berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, ini mahasiswa ya, yang ini mahasiswa di Pakuan Bogor, Unpak. Nah, terus kalau yang ini ibu rumah tangga, karyawan ibu rumah tangga, anaknya 2. Tapi bisa jalanin bisnis online, hebat gitu loh. Jadi ini bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau belajar atau enggak. Nah, ini cuma lulusan SMP. Dulunya pernah lumpuh. Jalanin bisnis ini cuma setahun bisa ke Malaysia gitu. Nah, ini tim saya juga ibu rumah tangga. Ini sama suaminya bisa beli mobil. Terus, nah ini nih yang menarik banget. Ini suka viral nih di TikTok. Ya, jadi dia ini dulunya kayak gini, teman-teman bayangin deh. Dulunya kayak gini, rumahnya juga kayak gini nih. Nah, sekarang dari bisnis ini, sama, jualannya sama, spirulina juga. Pemutih yang Vitaline itu juga gitu. Sekarang udah bisa bangun rumah kayak begini. Rumah yang tadi direnov kayak begini dan sudah punya mobil pribadi. Nah kenapa sih kok diceritain yang kayak gini-gini? Ya karena kita mau jelasin ini loh potensi yang bisa dihasilkan dari bisnis ini. Jadi kalau kita bisa, harusnya teman-teman yang sekarang ikut kelas online juga bisa gitu. Mbak, produknya aja langsung. Nah, terus lanjut. Nanti buat yang mau tanya-tanya, itu bisa di sesi akhir atau tanya sama pengundangnya ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi yang keempat ada bonus sharing internasional juga. Nah, nanti ini lebih jelasnya sama pengundangnya aja. Nah, ini komunitas kami. Terus, nah, pertanyaannya kenapa sih harus gabung sama kita? Karena buat belajar bisnis di luaran itu lumayan mahal. Jadi, kalau teman-teman tahu nih, kalau belajar bisnis di luaran itu buat beli bukunya aja lumayan-lumayan semua gitu loh. Terus mau ikut training-trainingnya itu juga lumayan. Nah, ini sekali training ada yang 9 juta, ada yang 3,5 juta. Nah, terus, kalau di kita berapa? Jadi, kalau di kita itu cara buat mulai bisnisnya cukup 2 cara. Kalau mau mulai nih, oke, gue mau mulai ngerjain bisnisnya gitu. Cuma 2 cara gitu. Yang satu bisa jadi reseller, ini cara bertahap ya. Atau teman-teman bisa pakai cara cepat. Kalau cara cepat itu caranya jadi distributor. Bedanya apa? Nah, ini saya mau jelasin. Jadi kalau jadi reseller, nih ya teman-teman, kalau jadi reseller, teman-teman cukup 99.000 plus 1 produk. Kalau mau jadi reseller stok 1 produk. Nah, dengan jadi reseller tuh keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman bisa ikut acara kelas online ini secara gratis. Nah, terus udah gitu
dapat diskon per produk itu 15%. Terus udah gitu bisa dapat pelatihan seumur hidup sama mentor-mentornya. Jadi teman-teman ini bakal dapat pelatihan sampai seumur hidup gitu. Sampai kapan ya? Sampai sukses, sampai bisa gitu. Nah ini kalau jadi reseller. Nah tapi ada plus minusnya. Jadi plusnya kalau jadi reseller memang murah sih buat mulainya. Tapi minusnya adalah teman-teman cuma bisa dapat untung jualan aja. Nah, ada cara yang lebih menarik yaitu jadi distributor. Cuma jadi distributor itu kita nanti daftar jadi distributor, jadi nanti kita punya kartunya, kartu terdaftar resmi jadi distributor. Nah, minusnya kita harus stok produk dalam jumlah tertentu gitu. Nah, terus plusnya tapi teman-teman bisa dapat bonus mingguan, bisa dapat bonus bulanan, terus bisa dapat reward-reward kayak keluar negeri, motor, dan mobil gitu sih. Nah, gimana caranya buat jadi distributor? Nah, buat jadi distributor, teman-teman cukup investasi senilai 99.000 plus stok produk. Jadi ini bukan kasih duit ke kita, tapi ini belanja produk. Nah, produknya apa aja, terserah pilih. Bisa bronze, mau mulainya di bronze dulu, senilai stok produk 2 juta, boleh. Kalau mau silver langsung, boleh. Gold langsung, boleh. Atau langsung platinum, boleh. Nah, nanti yang sharing di sesi akhir ini, yang satu itu membership-nya sudah gold, dan yang satu udah pasti platinum. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, karena sesi saya sudah selesai, karena habis ini ada 2 orang yang luar biasa yang akan sharing tentang kisah perjalanan bisnisnya, dan mereka nih masih baru-baru semua. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, terus yang mau tanya-tanya nanti aja, mendingan kita perhatiin bener-bener guest speaker-nya sharing, biar dapat nih semua ilmunya. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan tanya-tanya sama pengundangnya, atau nanti kita bisa sharing-sharing nanti abis acara hari ini, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sesi saya sudah selesai, kita masuk ke sesi lanjutan. Sesi lanjutan ini akan ada yang sharing, namanya Winda. Nah, ini salah satu tim saya juga. Beliau ini masih SMK kelas 3, jadi masih 16 tahun, dan kebetulan juga baru besok ya, 17 tahunnya, karena masih muda banget. Nah, silakan untuk Winda, saya persilakan. Tes, kedengaran nggak? Sudah, Iya, sudah. kedengaran. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimut. Di-unmute dulu, Win. Buat teman-teman, biar nanti kita aja yang ngingetin pembicaranya ya. Ulang ya. Ya, oke. Unmute. Unmute Maaf, dong. suaranya agak kedengaran. Kedengaran nggak? Tes. Kedengeran. Di sini, perkenalkan, nama saya Siti Nurwinda. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin men-sharingkan perjalanan saya di bisnis ini. Next up. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri lebih jauh ya Bapak Ibu. Saya itu lahir di Bekasi, tepatnya pada tanggal 21 November tahun 2003. Sekarang masih 16 tahun ya Bapak Ibu.
Insya Allah besok jadi 17 tahun. Latar belakang pendidikan. Saya itu nggak TK dulu ya Bapak Ibu, tapi saya itu langsung SD. Saya SD-nya di SDN Mukti Jaya 02, terus SMP-nya di SMP IT Al Hasaniyah, dan sekarang saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bogor. Masa sekolah. Sebelumnya saya itu orangnya introvert banget lah Bapak Ibu. Dari awalnya saya itu gak bisa ngomong sama sekali sama orang yang baru. Terus juga saya beraniin buat ikut organisasi pas di SMA. Ini kebanyakan sih foto pas di SMA ya Bapak Ibu. Saya ikut Paskibra, terus Pramuka, terus Marawis juga, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi banyak juga. Next up. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Saat teman-teman saya lagi bucin-bucinnya, lagi nongkrong di mana aja, tapi saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Terus juga saya itu awalnya cuman nyoba jadi reseller aja. Terus habis itu saya lama-kelamaan dari keuntungan reseller itu banyak juga. Langsung saya memutuskan untuk jadi distributor ya Bapak Ibu, karena pas dulu itu saya kan masih anak SMA. Jadi saya itu belum punya uang buat join bisnis kayak gituan. Terus saya memutuskan untuk join jadi distributor. Alhamdulillah saya udah jadi udah membership ya Bapak Ibu, membership Gold. Terus saya juga dapat keuntungan dari penjualan. Terus juga saya dapat di bisnis ini tuh ada yang namanya bonus mingguan dan bonus bulanan. Saya juga dapat ya Bapak Ibu. Next up. Saya mulai berproses. Nah, ini saya menceritakan sharing-sharing ke teman dekat dulu ya Bapak Ibu. Dari yang ada yang positif, ada yang negatif, karena kan orang itu beda-beda ya Bapak Ibu. Next up. Nah, ini juga sharing ke kakak kelas saya, ke teman-teman sosmed saya. Alhamdulillah banyak yang positif juga. Namun usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ini tuh teman saya beli produk di saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah closing 700 ribuan. Buat anak sekolah itu besar ya Bapak Ibu. Nah, ini juga closing spirulina 1 botol. Alhamdulillah banget. Terus ada closing Jing juga, penggemuk badan terbaik di dunia. Terus closing Vitalin, pemutih terbaik di dunia. Nah, dan ini penghasilan saya selama 1 hari ya Bapak Ibu. Alhamdulillah banget anak SMA bisa menghasilin uang senilai 1 jutaan kurang ya Bapak Ibu. Dan saya juga nggak cuma dapat hasil dari penjualan aja Bapak Ibu, tapi saya juga dapat dari bonus. Ini dari 200 ribuan. Terus 400 ribuan, alhamdulillah banget. Karena saya tuh awalnya kan jadi reseller, terus pengen banget jadi distributor, ya karena pengen dapat
bonus kayak gitu Bapak Ibu. Terus saya juga bisa beli cincin buat saya sendiri dan beli cincin buat umi saya pas umi saya itu ulang tahun Bapak Ibu. Ini salah satu dream saya yang alhamdulillah kecapai di bisnis ini. Next up. Terima kasih kepada mentor saya yang telah membimbing saya, yang darinya gak bisa sampai bisa, terus yang darinya nggak tahu sampai tahu. Ya Bapak Ibu, terima kasih kepada Apkira, terus Ap Selfie, Ap Iqbal, sama Ap Ciol, terima kasih. Alasan berjuang dan bertahan saya di bisnis ini, ya ini Bapak Ibu. Karena ada orang yang saya harus banggakan, yang harus saya perjuangkan. Karena mereka itu nggak muda lagi. Kan umur itu nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu. Mungkin saya masih muda, tapi orang tua saya belum udah menginjak ya umur tua lah. Bapak saya cuman bekerja di bengkel, terus umi saya cuman ibu rumah tangga ya Bapak Ibu. Walaupun banyak cacian, makian, terus juga ada yang nggak nge-support, terus juga ada yang apaan sih itu si ijo lewat tuh. Tapi saya tetap jalan karena saya ada alasan berjuang dan bertahan di bisnis ini. Ya karena orang tua saya. Dan terus juga ini ada dream saya sekeluarga pengen banget ke Tanah Suci ya Bapak Ibu. Pasti semua umat Islam pengen banget ke Tanah Suci. Terus juga di saat umi saya tuh ngelihat tetangga-tetangga saya pergi ke Mekah, terus umi saya bilang gini, ya Allah, semoga selanjutnya saya yang pergi ke sana. Nah di situ saya benar-benar, ya Allah, gini amat ya, mungkin saya bisa berjuang untuk mengumrohkan, menghajikan semua keluarga saya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sharing sesi pertama ya buat teman-teman. Nah, kita lanjut sharing di sesi puncak, karena di sesi ini ada orang yang luar biasa. Nah, jadi hari ini buat teman-teman yang belum paham, hari ini tuh kita acara kelas bisnis online. Jadi isinya adalah penjelasan tentang produk bisnis plus sharing dari orang-orang yang sudah mengerjakan bisnisnya. Untuk diskusi dan lain-lain nanti bisa tanya sama pengundangnya, karena nanti diskusi lebih lanjut bisa sama pengundangnya dan sama mentornya langsung biar private. Karena ini acara seminggu sekali ini tuh buat sharing-sharing gitu loh. Jadi kisah-kisah yang bisa menginspirasi buat teman-teman gitu loh. Oke, jadi buat biar yang belum paham, biar lebih jelas ya. Nah, di sesi terakhir ini kita akan dengerin sharing dari anak muda yang luar biasa. Nah, ini mungkin teman-teman ada ya beberapa yang sudah tahu, jadi kalau ini masih SMK ya kelas 3, tapi berwibawa seperti bapak-bapak sih kata orang. Nah, jadi silakan untuk Bapak Randy atau apa nih, Om Randy, silakan aku jadiin co-host ya. Co-host. Oh, sebentar. Oke. Oke, udah ada nih suaranya nih. Siap. Sip. Yang dijadiin host yang Randy satunya lagi aja. Oke, siap. Udah bisa. Nah, udah ya, udah. Jadi di sini acara sharing ya, Kak. Nah, di sini
Randy mau sharing ya tentang apa aja sih yang Randy laluin dulu sebelum jalanin bisnis ini sampai bisa menghasilkan di bisnis ini. Nah, sebentar. Oke, suaranya jelas kan ya, Arcio? Jelas. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini saya berkesempatan untuk sharing ya tentang apa aja sih yang didapetin di bisnis online ini kalau teman-teman jalanin. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu sama operator pada malam hari ini yang udah ngasih saya kesempatan buat berbicara, buat sharing ke teman-teman semua. Jadi maksudnya di sini saya bukan buat menggurui ya, karena saya masih muda juga, masih banyak belajar sama teman-teman semua nih. Jadi di sini saya mau sharingin aja apa aja sih yang nanti teman-teman dapat kalau teman-teman bergabung di bisnis ini. Nah, sebelum ke situ tak kenal maka tak sayang, benar gak sih? Nah, di sini saya pengen kenalan dulu, nama saya Randy Mofaris. Latar belakang saya sekarang masih sekolah SMK kelas 3. Bentar lagi lulus. Nah, ini latar belakang pendidikan saya dulu TK di TK juga ya, Al Istiqomah. Terus saya SD juga di SDN 1 Gunung Putri, SDN 1 Waneherang, dan SMPN 1 Gunung Putri. Dan sekarang saya menginjakkan masih sekolah ya posisinya di SMKN 1 Gunung Putri, Bapak Ibu. Nah, tidak ada yang menarik di situ. Saya ingin cerita aja. Dulu, nah ini masa kecil saya ini masih bayi ya. Saya lahir 11 Oktober 2002, berarti sekarang 18 tahunan lah. Masih muda. Nah, ini masa-masa sekolah saya. Nah, ini foto-foto SD saya nih masih imut banget kan. Beda sama yang sekarang udah tua. Nah, ini kelas 6 SD saya biasa aja ya. Nggak ada hal-hal yang menarik. Tapi pas saya di kehidupan SMP nih, saya naik ke SMP, di situ hal-hal menarik mulai muncul gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena masa SD saya itu masa-masa belajar banget gitu. Sampai saya ranking terus. Nah, di masa-masa SMP ini saya pengennya itu nyantai, pengen punya nama gitu di sekolahnya. Nah, akhirnya saya masuk SMPN 1 Gunung Putri ini, saya punya kenalan abang kelas saya. Abang kelas saya itu lumayan ternama juga di SMPN saya ini. Saya tanya, "Bang, lu kalau bisa jadi orang ternama di sekolah lu ini caranya gimana sih?" Nah, dia nyebutin ada 2 caranya kalau lu pengen terkenal di sekolah ini. Yang pertama, lu bisa jadi anggota OSIS. Kenapa? Karena di situ lu terkenal sama guru-guru lu. Lu dilihat sama guru-guru lu, tapi ada resikonya. Resikonya lu nggak terkenal di murid-murid, pasti lu dimusuhin. Nah, terus ada cara yang kedua, lu masuk organisasi kejahatan. Ya contohnya kayak anak-anak nongkrong gitulah. Di situ lu terkenal sama anak sekolahan, teman-teman lu lah. Tapi lu dimusuhin sama guru resikonya. Nah, di situ kan saya niatnya di SMP itu pengen terkenal ya sama siswa-siswanya lah. Pengen viral gitu ibaratkan. Nah, akhirnya saya putuskan saya masuk di organisasi kejahatan di situ. Akhirnya saya ngikut nongkrong-nongkrong dari kelas 7. Saya udah kena masalah. Kan biasanya setiap Senin itu kan upacara ya. Nah, setiap Senin itu saya suka cabut, loncat pagar. Wah, sampai-sampai ketahuan dipanggil orang tuanya. Nah, terus kelas 8 juga buat masalah lagi. Di situ saya mulai ikut tawuran sama sekolah lain, bawa-bawa celurit. Pokoknya gitulah masa-masa indah di SMP ya. Terus saya naik kelas 9, wah lebih parah itu. Saya naik kelas 9 di situ masalahnya saya udah malak-malakin adik kelas saya malak-malakin teman saya karena di situ saya disuruh abang kelas saya juga. Nah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang perlu dicontoh ya masa-masa SMP saya. Di situ emang jelek semua. Nah, di situ saya sadar juga kalau itu tuh jalan buruk gitu. Nggak patut gitu kalau diambil. Kalau nanti jadi kebiasaan buat di masa depan itu pasti saya bakal hancur. Nah, akhirnya saya punya kepikiran daripada gue kayak gitu mulu, gue mending SMK gue tobat. Nah, akhirnya saya masuk SMK saya SMKN 1 Gunung Putri, saya tobat Bapak Ibu.
Saya di sini kelas 1 masuk anggota MPK gitu. Jadi masuk yang baiknya gitu. Padahal di situ ada kakak-kakak kelas saya pas SMP yang dulu nyidukin saya tawuran, tapi dia nerima aja saya masuk MPK gitu. Nah, di situ saya mulai berbenah diri, tapi masih PA juga ya, karena udah tertanam dari SMP. Jadi saya sekolah biasa-biasa aja, nggak ranking, malah buruk juga. Karena kenapa? Karena gini Bapak Ibu, tiap harinya seperti ini. Kadang suka ketiduran di kelas, kadang kalau belajar gak fokus. Soalnya ini SMK terbaik di Gunung Putri ya kalau nggak salah, di Jawa Barat. Nah, ya saingannya banyak banget gitu. Pinter-pinter semua. Di sini saya nggak nyampe gitu otaknya nalarnya. Akhirnya ya udah daripada dipaksain ya mending tidur, molor. Pokoknya nggak jelas lah. Nah, maksud saya cerita kayak gini apa Bapak Ibu? Maksud saya nggak ada hal-hal yang indah dalam diri saya. Nah, saya aja yang banyak pengalaman buruk kayak gitu aja bisa gabung bisnis ini, bisa jalanin bisnis ini. Apalagi teman-teman yang sekolahnya bagus, yang ranking mulu, banyak temennya. Wah, kalau saya temen juga dikit SMK, nggak ada yang kenal banget, bahkan dimusuhin. Nah, maksud saya orang kayak saya aja bisa jalanin bisnis ini, apalagi teman-teman gitu. Nah, saya juga punya hobi saya itu naik gunung. Kenapa naik gunung? Karena yang pertama saya ngelihat pemandangannya itu indah banget, bagus ya pemandangan gunung tuh. Terus yang kedua, saya ngelihat orang-orang cewek ya yang naik ke gunung itu cantik-cantik Bapak Ibu. Nah, di situ saya ngeliatin enak-enak juga ngeliatinnya, cakep-cakep. Terus saya ada hobi juga main gitar ya dulu pas SMK. Nah, hobi main gitar ini sebenarnya saya buat-buat karena saya pengen famous juga sama perempuan-perempuan di sana. Akhirnya saya punya inisiatif pengen main gitar, saya pengen nyanyiin tuh semua cewek-cewek yang ada di SMK saya biar pada suka. Ya dulu pokoknya gitulah, buayanya kelihatan. Tapi sekarang enggak, Bapak Ibu tenang. Nah, intinya begitu. Mulai kepikiran bisnis itu saya dari kelas 10. Sebenarnya dari kelas 10 saya dulu jalanin bisnis ya, runding sama teman-teman saya. Saya pengen punya penghasilan 100-200 ribu sebulan. Buat apa? Ya buat jajan tambahan di SMK. Nah, akhirnya saya di situ buka bisnis kerudung sama teman-teman saya 3 orang ini. Dan di situ alhamdulillah banget teman-teman. 3 bulan itu nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli karena ya itu dia. Nggak tahu cara promosinya gimana, nggak tahu. Pokoknya amatir banget lah dulu jalanin bisnis. Jualan kerudung pula kan, cowok jualan kerudung kan malu banget. Nah, di situ saya frustasi, udah ngeluarin modal ya lumayan kan, masih anak SMK ngeluarin ratusan ribu kan lumayan banget. Nah, akhirnya di situ pertolongan Tuhan lewat Facebook. Jadi di Facebook itu ada yang posting kakak kelas saya, jualan seharinya itu bisa sekitar 200, 300, 400, 500. Jadi dia tuh selalu posting hasil-hasil begitu terus. Saya kan panas gitu. Saya yang jualan sebulan kok nggak dapat per pesannya 1.000, 2.000 gitu, nggak dapat. Tapi kakak kelas saya ini 200, 300 itu banyak banget. Nah, akhirnya di slide terakhir dia ngomong kayak gini, yang mau punya penghasilan tambahan dari bisnis online 2-3 juta silakan DM atau chat ya. Hanya modal gadget saja. Nah, banyak nggak pengundang teman-teman yang dulu yang di WA suka posting hasil tuh 200-300 ribu sampai aduh pengen nanya nih tapi nggak enak. Nah, udah tanya aja, ikut aja teman-teman. Karena itu pertolongan Tuhan. Nah, di situ saya tanya ke kakak kelas saya dan akhirnya saya diajak presentasi ke rumahnya. Saya diajak presentasi sama kayak gini, cuman bedanya saya dulu offline ketemu sama kakak kelas saya ini. Jadi presentasi kayak gitu tentang bisnis Tiansi ini, bisnis online ini. Nah, di situ sebenarnya positif semua, bagus-bagus. Cuman yang negatifnya saya, kenapa pemiliknya Cina gitu. Nah, di situ saya langsung negatif. Ya gitulah pokoknya Cina kan. Nah, tapi di situ setelah saya di presentasi itu, akhirnya saya pulang, saya pengen tahu cara jualannya aja tapi nggak dikasih.
Dan bagusnya kakak kelas saya itu nyimpen kontak WA-nya saya. Akhirnya kan SW dia kelihatan sama saya. Nah, tiap hari sampai 1 bulan teman-teman. Itu luar biasa banget, closingannya berturut-turut sampai sebulan. 200.000, kadang 700, kadang 1 juta. Jadi hati saya yang tergembok tadi tiba-tiba terpukul gitu. Jadi anjrit, ini kakak kelas gue gila banget jualannya. Banyak banget. Akhirnya saya nanya lagi, Kak itu gimana sih cara jualannya kok bisa sebanyak itu? Nah, akhirnya saya simpel kata kakak kelas saya, ya udah kamu ikut aja nih pertemuan bisnis online di Cibinong pas itu. Saya ikutlah seminar offline pas itu. Saya ikut, saya masuk seminarnya, bagus di situ, bagus banget ya intinya. Dan di situ saya terpancing emosional saya karena ada 1 orang sih. Di situ ada yang maju panggung, dia masih setara sama saya kelas 10 atau kelas 11 gitu. Dia udah membership-nya platinum. Kan tadi yang disebutin Kak Cio kan membership platinum 13 juta kan. Itu gede banget. Terus dia ngomong, saya aja bisa masih kelas 11 udah platinum, apalagi Anda. Nah di situ saya langsung panas banget. Anjrit, ini orang masih kelas 11 aja bisa platinum gitu. Yang 13 juta gede banget, uangnya dari mana? Nah akhirnya saya tanya sama pengundang saya, kakak kelas saya ini, Kak itu cepet banget sih, gimana caranya biar jualannya secepat itu? Nah, jadi dia simpulin, ya udah kamu gabung dulu aja. Di situ saya posisinya nggak punya duit, ya bertiga itu nggak punya duit. Akhirnya saya berunding dulu tuh 3-an di rumah. Gimana nih sama teman saya? Gimana nih? Siapa yang mau modalin dulu gitu? Soalnya sayang kalau nggak dapat ilmunya. Nah di situ ada mereka pada nggak ada, tapi cuman saya keinget ada tabungan saya sisa 100.000 itu paling terakhir banget tabungan uang jajan. Nah akhirnya di situ ya udahlah, daripada nggak kepake mending buat reseller. Pas itu joinnya pas itu reseller ya, buat dapetin cara jualan. Akhirnya saya modal 100.000, saya dikasih cara jualannya, saya mulai praktekin tuh. Nggak dapet produknya, saya jualin produk kakak kelas saya. Jadi saya jualin yang tadi kata Kak Cio benar tuh, yang dipakai plastik klip. Nah di situ saya jualan ke teman-teman saya, kan di situ isinya cowok semua ya, kan kelas saya itu kelas mesin, cowok semua. Di situ saya dikata-katain, ih ini jual narkoba ya ini ya, ijo-ijo kayak gini narkoba ya. Pokoknya digituin Bapak Ibu. Wah banyak banget yang bilang narkoba, banyak banget yang bilang apaan ini, obat apaan, obat terlarang ini. Pokoknya kayak gitulah. Nah 2 hari 3 hari akhirnya saya laku pas itu 2 kapsul, laku 3 kapsul saya catetin. Nah di situ alhamdulillah banget saya bisa ngumpulin modal ini sekitar ke bronze lah. Kuncinya gimana? Kuncinya ngumpulin cepet ke bronze itu gampang. Jadi hasil yang 2.000, 3.000 keuntungan saya itu saya simpan semuanya, nggak saya pakai buat jajan. Saya simpan semuanya, akhirnya saya buat jadi bronze. Kenapa pengen distributor? Karena teman-teman tadi yang udah dijelasin sama Kak Cio, banyak reward luar negerinya. Nah, salah satu impian saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen traveling. Nah, di situ akhirnya saya pengen nih jadi distributor biar dapat jalan-jalannya, terus ada bonus-bonusnya. Di situ saya gabung jadi distributor, hasil ngumpulin 2.000, 3.000 itu selama sekitar 14 harian kalau nggak salah. Itu ngumpulin banyak. Sehari itu bisa 100, 200, 300. Nah, singkat cerita di situ gabung di bronze. Nah, saya pas itu platinum itu bisa sekitar 2 bulanan. Gimana caranya? Yaitu ngumpulin tadi, dari stok tadi dikumpulin lagi. Pokoknya nggak saya pakai selama 2 bulanan itu. Saya terus kumpulin sampai akhirnya ke platinum. Nah, cuman ya itu dia, kan nggak langsung platinum kan, karena susah. Nah, gimana? Ya, saya harus ngelewatin prosesnya dulu. Karena semua bidang pekerjaan, semua bidang bisnis online pasti ada prosesnya, teman-teman. Nggak bakal langsung sukses, nggak bakal langsung berhasil. Di situ saya banyakin ngalamin kegagalan juga. Kayak dulu ini presentasi saya sama teman-teman saya ngajakin reseller. Dia nggak pada mau nih, teman-teman. Jadi ada beberapa doang yang mau. Dulu saya ini orangnya introvert juga ya. Susah ngomong kayak gini tuh, grogi banget.
Tapi pas itu pertama kali saya dibantuin sama mentor saya, namanya Ibu Ima, Siti Fatimah. Nah di situ alhamdulillah tuh cuma 1 orang yang gabung dari ini semua nih. Dan 1 orang itu ngebantu jualan saya kumpulin lagi akhirnya ke platinumnya itu. Nah ini saya ngambil-ngambil produk ke stokis di Bogor, kadang ke Jakarta. Ini pakai motor tersayang saya dulu. Ini motornya udah kayak gini kan. Terus bawa produk banyak. Oh pokoknya dulu tuh banyak banget diceng-cenginnya. Apalagi saya anak organisasi juga kan. Udah jualan kayak gitu. Wah banyak banget lah. Nah intinya apa teman-teman? Intinya teman-teman jalanin aja. Nggak usah mikirin hasilnya. Kalau teman-teman berproses nanti hasilnya pasti bakal datang sendiri. Entah dari mana. Nah saya berproses ya. Nah ini tim-tim saya juga, tim-tim reseller dulu. Ini kakak kelas saya dulu nggak kenal. Apalagi nih yang tengah nih, saya kenal ini namanya Iqbal. Dia itu yang ospek atau yang ngemos saya pas saya masuk SMK. Wah dia tuh paling galak. Dia kelihatan banget mukanya orang-orang jahat gitu. Nah pokoknya serem dulu kalau di ospek diomelin sama dia pas baru masuk. Terus ini yang paling kanan ini, itu kakak kelas saya juga, yang ospek saya juga. Pokoknya dua-duanya ini serem banget. Tapi siapa sangka beliau malah jadi tim bisnis terbesar saya juga. Justru sayang ospek balik dia. Gitu serunya Bapak Ibu. Nah, terus ini saya bangun tim-tim reseller juga karena tadi kan buat ke platinum kan lumayan besar. Jadi saya butuh banyak reseller biar sampai itu ke angka 13 juta. Jadi saya bangun reseller lagi, nyari reseller lagi. Nah, banyak akhirnya sampai ke platinum. Nah, ini ada grup dari Bekasi, bahkan saya sampai ngebuka reseller itu sampai ke Subang. Nah, dulu ada pengalaman nih ke Subang naik motor kesayangan saya namanya Kodrat. Nah, jadi dulu itu ke Subang perjalanannya 5 jam kalau nggak salah. Nah, naik motor kesayangan saya itu bannya sampai bocor 2 kali Bapak Ibu. Terus kaca spionnya hilang 1. Itu saya pas ke Subang itu pernah ditilang. Untung saya cuma bawa duit 20.000. Jadi diambilnya 20.000 doang sama polisi. Nggak diambil semuanya. Nah, terus balik dari sini alhamdulillah nambah besar juga. Itu dia teman-teman. Jadi walaupun teman-teman kayaknya jauh, capek banget nih. Tapi siapa sangka di Subang ini jadi tim-tim terbesar. Kan lumayan reseller yang menghasilkan omset 10 juta, 15 juta sebulan. Gede banget. Nah ini saya sampai ke gunung-gunung. Ini Gunung Pancar kalau nggak salah. Di Bogor. Nah, saya menjelajah sampai ke situ. Intinya tadi melewati proses yang panjang kalau pengen hasil yang luar biasa. Nah, saya pakai motor saya ini nih, butut saya dulu nih. Bawa produk, kadang pakai jas hujan. Wah, pokoknya kayak gini banget lah. Terus ini bangun tim jonggol, banyak banget. Nah, saya ibaratkan proses saya itu filosofi seperti naik gunung. Kenapa? Kan kalau naik gunung kan nggak ada yang landai terus kan. Pasti ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik banget terjal. Sampai mana? Sampai puncak. Puncak itu kan indah banget. Nah, ibaratkan proses itu kayak jalannya ke puncak. Nanti kadang kita naik, nanti kadang kita turun bisnisnya, nanti naik lagi, turun lagi. Intinya pandanginnya ya ke puncak aja, hal indah nanti. Nah, saya ngelihatnya, oh gue bakal platinum, gue bakal dapat bonus gede nih. Jadi walaupun prosesnya gede juga, ya hajar bleh. Gitu. Nah, terus karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Nah, ini dulu tim reseller saya yang ikut seminar. Ini banyak banget Bapak Ibu, sampai 200-300 orang ke seminar. Itu reseller semua yang omsetnya bisa 1 juta, 2 juta gitu seminggunya. Kali 200 orang aja gede banget. Nah, ini tim dari Jakarta, ini tim dari Cilengsi. Ini banyak banget teman-teman. Bayang nggak? Saya bisa omset ratusan juta itu karena reseller-reseller saya ini. Yang tadi, proses itu tidak mengkhianati hasil. Kalau teman-teman mau berjuang, pasti dapat hasilnya.
Terus saya juga tadi from zero to hero. Saya dulu dari amatir juga, dari jualan kerudung tapi nggak laku. Nah, akhirnya ya dapat jualan ini, akhirnya laku banget kan. Ini 1 bulan pertama saya, alhamdulillah saya bisa ngasih ke orang tua saya cincin emas dari bonus dan jualan. Alhamdulillah banget, karena dulu mama itu negatif. Biar nggak negatif lagi, bukan kita udahan bisnisnya, tapi justru kita buktiin ke orang tua kita kalau bisnis ini tuh menghasilkan. Gitu. Sebenarnya orang tua butuh bukti aja. Tuh. Terus ini hasil kedua bulan, alhamdulillah bisa beli handphone sendiri juga. Ini masih kelas 11 ya. Seharga 3 jutaan ya masih murah lah. Nah, tapi hasilnya hasil sendiri. Terus ini jalan-jalan ke hotel gratis. Sebenarnya ini biasa aja sih menurut teman-teman, tapi menurut saya luar biasa. Karena dulu saya orangnya itu biasa aja, nggak pernah mikir buat jalan-jalan ke hotel ya, buat apa. Mahal. Tapi di bisnis ini saya dikasih buat jalan-jalan gratis ke sini. Ya biasa aja sih sebenarnya, tapi enak gitu, tidur di kasur empuk, pemandangannya bagus, enak lah. Nah terus ini juga hasil bonus saya ke 6 bulan, ini setara gaji UMR Bogor. Itu sekitar 4 jutaan. Dan saya di situ masih kelas 11 semester akhir. Kebayang nggak? Masih kelas 11, orang masih belajar minta ke orang tua, tapi di sini saya udah punya penghasilan sendiri. Terus ini alhamdulillah dapat jalan-jalan ke luar negeri ya, yang tadi saya impiin. Tapi sayangnya harusnya kemarin, lebaran kemarin itu berangkat. Tapi karena lagi corona, ditunda dulu jadinya, setelah corona ini baru kita berangkat. Terus ini sebelum join komunitas bisnis online dan sesudah join komunitas bisnis online. Dulunya itu saya culun banget, anak alay, yang suka bucin, yang suka main game, nongkrong-nongkrong gak jelas. Nah, tapi sesudah join bisnis ini malah merubah penampilan saya. Kan teman-teman lihatnya mungkin saya udah umur 20 tahun, 30 tahun. Enggak, saya masih 18 teman-teman. Ini cuma hasil dari bisnis ini aja gitu. Kan yang penting bukan umur, tapi yang penting sikap kan. Nah itu dia. Terus ini hasil saya juga. Dulu kan sempat saya bilang, dulu saya introvert, gak jago ngomong. Sekarang aja masih belatah-belatah nih ngomongnya. Nah, tapi di bisnis ini diajarin kayak public speaking, berbicara di depan orang banyak. Wah itu ilmu yang sangat mahal sekali. Tapi di bisnis ini diajarin sampai saya bisa seperti ini. Wah saya bersyukur banget. Walaupun hasil saya nggak besar nih, tapi dalam diri saya berubah, itu saya bersyukur banget. Gitu. Terus ini alhamdulillah juga dapat jalan-jalan gratis ke 3 negara. Harusnya berangkatnya nih Kamis tanggal 26 Maret 2020 kemarin. Ini tiketnya, berangkat ke Kuala Lumpur. Ini ada namanya Mr. Randy Mufaris, berangkat ke Malaysia, Singapura, Thailand. Harusnya berangkat Maret kemarin, tapi karena lagi corona ya sayang banget. Akhirnya ditunda dulu, setelah corona kita baru berangkat. Ya nggak apa-apa sih, yang penting holiday juga. Tuh. Terus ini 4 bulan kemarin terakhir, saya bisa kebeli tablet sendiri. Ini masih kelas 12 ya. Beli tablet sendiri. Di saat pandemi corona lagi besar-besarnya kan pas itu. Orang lagi di PHK nggak punya duit, saya malah kebeli tablet kan dari bisnis ini. Nah, berarti kan bisnis ini ngasih yang sangat luar biasa banget. Nah, itu dia. Terus, alhamdulillah juga 3 bulan kemarin saya ganti motor juga. Dulu motornya butut ini. Halo guys. Bannya suka bocor, terus lampunya suka mati, kaca spionnya tinggal 1. Pokoknya gini banget lah punya motor. Nah, saya pengen punya motor itu dari kelas 7 SMP sebenarnya. Cuman ya masalah ekonomi orang tua saya, ya saya pengertian aja lah. Mending saya wujudin sendiri. Akhirnya tahun 2020 ini, alhamdulillah dari bisnis ini bisa kebeli motor Honda Vario seharga 20 jutaan. Dari bisnis ini, saya baru 1,5 tahun jalanin. Dan masih sekolah teman-teman. Kebayang nggak? Orang di luar sana kerja. Ini bukan menyinggung yang kerja ya, tapi di bisnis ini tuh cepet banget gitu teman-teman. Yang masih sekolah aja bisa. For people who like helping people. Di bisnis ini juga kan gak hanya kita sendiri yang sukses, tapi kita bisa mensukseskan orang lain. Ini tim-tim bisnis saya nih yang tadi saya bilang kakak kelas saya yang dulu ngemos saya, ngomel-ngomelin saya, tapi dia bisa jalan-jalan juga bareng gratis ke luar negeri.
Wah, luar biasa banget. Terus ini ada kenalan saya dari Instagram. Dulu nggak dulu nggak kenal sama sekali. Tapi di bisnis ini justru malah jadi tim saya yang terbesar. Dia bisa jalan-jalan juga gratis ke luar negeri. Terus ini ada tim saya dari Jonggol. Alhamdulillah banget bisa biaya sekolah sendiri. Kan di sini rata-rata masih sekolah ya paling. Kebayang nggak teman-teman? Anak sekolah bisa bayar sekolahnya sendiri akibat jalanin bisnis ini. Kan enak, nggak ngebebanin orang tua. Terus ini ada dari tim Subang, baru join 2 bulan udah bisa kebeli HP sendiri. Wah, luar biasa banget. Terus juga ada anak SMK kelas 1 nih. Ini bisa ngebeli mamahnya cincin emas, luar biasa banget. Terus ada lagi Sinta nih namanya. Nah, Sinta ini tim bisnis saya juga dari Bekasi. Dia latar belakangnya nggak lulus SD, cuma sampai kelas 3 doang. Masalahnya karena nggak punya duit pasti dia mau ngelanjutin. Terus keadaan rumahnya itu biasa aja kontrakan Bapak Ibu. Tapi jangan salah sangka. Dia pendidikannya biasa aja, tapi jualannya luar biasa di bisnis ini. Alhamdulillah hari ini bisa tembus 4 jutaan. Sehari bisa 4 jutaan. Kebayang nggak sebulannya berapa? Anak yang nggak lulus SD loh. Nah, anak yang nggak lulus SD aja bisa, apalagi teman-teman. Nah, ini bonus dia namanya Sinta. Bonusnya bisa 2,7 seminggunya. 2,7 juta. Sebulannya kan bisa 10 jutaan. Nah, luar biasanya gitu. Orang-orang yang nggak maksudnya di bisnis ini nggak perlu latar belakang apapun, mau teman-teman kerja, mau teman-teman kuliah, mau teman-teman masih sekolah. Yang penting teman-teman mau nyoba gitu. Kalau teman-teman mau nyoba, pasti nanti ada jalannya. Ada 2 jalan yang bakal teman-teman dapat kalau teman-teman mau nyoba. Yang pertama, teman-teman bakal dapat kegagalannya, dan yang kedua, teman-teman bisa sukses. Nah, kalau misalkan nggak nyoba, yang nggak dapat dua-duanya, otomatis kegagalan. Nah, makanya itu menurut saya, saran saya, coba aja lebih dahulu, coba dulu lah, coba jualan dulu, coba posting-posting dulu. Siapa tahu kan ada yang butuh produk kita, dan dia bisa jadiin kita membership, kan lumayan. Itu teman-teman. Nah, terus ini saya berterima kasih banget sama mentor saya ya. Ini ada Lisda yang sebelah kiri. Wah, itu mentor saya yang luar biasa banget. Dia ngebimbing saya luar biasa banget. Saya udah anggap sebagai kakak sendiri ya. Karena dia udah ngasih yang terbaik banget. Saya sampai saya jadiin kakak sendiri gitu. Terus ini ada Kacio juga. Kacio ini luar biasa banget yang selalu ngajakin kebaikan, lucu banget. Pokoknya dimentorin sama dia itu nggak merasa terbebani gitu. Diajak sedekah, kebayang nggak di bisnis maksudnya di sekolah saya itu sedekah ya harus mikir sendiri gitu. Bahkan di usia saya justru orang-orang malas yang sedekah. Nah, di bisnis ini justru malah diajarin yang lebih baik lagi, keagamaan. Wah, banyak banget. Terus ini mentor-mentor saya juga, ada Pak Denny Desvianto, ada Pak Alvin Yamin, ada Pak Randy kan. Nah, mungkin sama nih mukanya. Umurnya 30 tahunan semua. Cuman itu tadi gara-gara kebawa teman-teman di bisnis ini umurnya pada dewasa semua, jadi saya terbawa dewasa juga. Tapi luar biasanya di bisnis ini tuh diajarin teman-teman, ada mentornya yang bakal ngebimbing kalian sampai nanti kalian berhasil. Dan selamanya lagi, nggak bakal ditinggalin. Gitu. Nah, ini alasan saya berjuang. Kenapa sih Randy dari 1,5 tahun yang dulu mau bertahan sampai sekarang? Karena ini dia teman-teman, ayah dan ibu saya itu tidak pernah menyerah buat nafkahin saya. Dia nggak pernah ngeluh buat ngasih nafkah, buat ngasih makan. Bahkan ayah saya pernah dia jadi kita lagi mau makan nih, cuman di rumah nggak ada makanan, cuma nasi sama garam dulu ya. Nah, terus ayah saya dapat makanan box gitu dari pabrik, itu nggak dimakan, tapi dibawa ke rumah gitu buat dimakan bareng-bareng.
Nah, itu saya lihat saking pedulinya seorang ayah. Jadi saya ngeliat ayah saya juga kayaknya capek banget, dia kerja 12 jam berdiri terus. Saya kan pernah PKL, saya masih SMK kan pernah PKL di pabrik. Saya nyoba kan PKL itu kerja berdiri ngangkat-ngangkat besi 8 jam, itu saya nggak kuatnya minta ampun. Sampai pernah sakit gitu 3 hari kalau nggak salah. Karena nggak kuat, teman-teman. Kebayang nggak? Di situ saya mikir, apa ya saya gini juga ya. Dia bertahan buat ngehidupin keluarganya. Padahal yang dikerjain itu capeknya minta ampun. Saya pengen banget ayah saya ini nanti suatu saat saya pengen ngeberhentiin dia kerja dan biar dia pensiun dengan bahagia gitu, tenang. Nah, terus ada juga ini alasan saya bergabung, alasan saya bertahan, dan alasan saya berjuang. Ada satu bidadari yang menurut saya luar biasa banget ini, mama saya. Mama saya ini orang yang luar biasa banget. Dia tuh rela nggak makan demi anaknya. Dulu pernah kita kesusahan, jadi buat makan aja mikirnya gimana gitu, susah. Akhirnya mama saya ini minjem uang ke saudara. Di situ saya yang antar. Di situ saya yang antar mama saya ke rumah saudara. Di situ mama saya minjem duit. Tapi di situ ngelihat lagi ngobrol, itu saudara nggak mau minjemin duit buat makan kita. Di situ saya langsung terpukul gitu, teman-teman. Enak banget miskin, teman-teman. Gak enak banget gak bisa makan. Gak enak banget lihat orang tua harus minjem ke saudara, terus ditolak di depan muka kita. Gak enak banget. Di situ saya langsung berpikir, aku harus kerja keras pokoknya. Doain teman-teman semoga saya bisa ngeberangkatin orang tua saya umroh tahun 2021 ini. Dan itu impian saya yang saya pengen kasih ke orang tua saya. Karena orang tua saya ini impiannya pengen ke Mekah. Dia pengen melihat Ka'bah. Dia pengen sholat di sana. Insya Allah saya 2021 ini saya bakal ngewujudin impiannya. Doain ya teman-teman. Nah, itu alasan saya berjuang, teman-teman. Jadi teman-teman di bisnis ini tuh, teman-teman harus punya alasannya kenapa teman-teman harus berjuang. Kalau nanti teman-teman nggak punya alasannya, itu teman-teman bakal kebawa sendiri sama nanti yang bakal negatif, nanti yang bakal menjatuhin nama teman-teman, yang bakal ngeolok-olok. Nah, makanya dari sekarang teman-teman punya satu alasan yang paling pengen banget diwujudin, yang paling pengen dikasih gitu apa. Nah, itu pegang teguh dari sekarang. Insya Allah nanti teman-teman kalau pegang teguh itu pasti kewujud lewat bisnis ini. Nah, makanya kalau teman-teman pengen kuat mentalnya, berjuang keras-kerasan, teman-teman harus punya alasannya kenapa harus berjuang. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga buat teman-teman semua menginspirasi ya. Dan jangan lupa mengambil keputusan karena satu kesempatan ini jarang datang lagi nantinya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Randy dan Winda buat sharingnya. Keren banget semua. Masya Allah. Nah teman-teman, semoga kisah dari Randy dan kisah dari Winda bisa menginspirasi buat teman-teman untuk mulai usahanya ya. Nah buat yang belum serius ngerjain bisnisnya, ayo diseriusin karena hasilnya ini bisa gede banget. Kebayang nggak tadi anak-anak SMK, tapi ada yang udah bisa beli motor sendiri, itu 20 jutaan loh, itu kalau Vario, wah itu keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, tinggal nanti tanya sama pengundangnya, bener-bener minta dibimbing, dimentoring, dan ingat tadi kata Randy terakhir keren banget, teman-teman harus punya alasan yang kuat, kenapa sih harus sukses di bisnis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.